Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah Xiaoyan mengalahkan Peitong dan Feng Tuo, muncul orang-orang termasuk permaisuri yang awalnya menghilang di pavilion Xiaoyu. Pada saat berikutnya, Xiaoyan meminta nasihat pedang dari Qian Xiangyang. Katakan padaku, berapa banyak prestise yang tersisa dariku? Permaisuri berbicara perlahan dan semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Permaisuri, kamu telah tidur selama ribuan tahun dan alam Suanyin saat ini telah lama melupakanmu. Orang biasa tidak berani mengatakan kalimat ini. Hanya Yu Chan yang memiliki keberanian dan Chen Xianyuan berjalan mendekatinya. Itu benar. Ini adalah hal yang masuk akal. Jika demikian, biarkan dunia tahu bahwa aku adalah seorang permaisuri. Senyum tipis muncul di wajah permaisuri, tetapi pada saat yang sama, semua orang merasakan kekuatan penindas yang berasal dari permaisuri. Kekuatan yang menindas ini langsung membuat semua orang berkeringat dingin. Permaisuri, kekuatanmu! Mata menyihir Yu Chan juga berdetak kencang, menatap permaisuri dengan heran. Meskipun aku tidak akan bisa kembali ke puncak, tapi pembakaran dari umur terakhir seharusnya bisa memberi bantuan yang terakhir. Mata indah sang permaisuri memandang jauh ke ujung dengan mata yang tegas, melihat Xiaoyan yang mengejang, yang masih tidak takut meskipun dia ditutupi luka pedang. Sudut bibirnya terangkat sedikit dan terlihat lintasan kebahagiaan di sudut mata permaisuri. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dalam arti tertentu, dia bukan lagi Yang Mulia. Aku khawatir dia tidak akan bisa memahami perasaan permaisuri padanya, dan itu karena dia telah membuat permaisuri jatuh ke dalam titik ini. Dan sekarang, permaisuri langsung terdiam mendengar kata-kata Yu Chan. Mungkin dia tidak mengerti apa itu cinta sejati. Permaisuri bersedia memberikan segalanya untuk Yang Mulia Suzang, hanya karena kerinduan dan cintanya yang tak berkesudahan untuk Yang Mulia Suzang. Jadi, bahkan jika dia kehilangan nyawanya, permaisuri tidak akan ragu. Dia tetap bersikeras pada apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan dia tidak peduli bagaimana dunia memandangnya. Karena tidak peduli apa yang orang lain katakan, apakah dunia menilai dia baik atau buruk, itu tidak penting lagi. Cinta itu begitu dalam sehingga sangat mungkin mati untuk pihak lain. Dia adalah Yang Mulia Suzang. Permaisuri menatap Xiaoyan dengan serius dan berkata dengan nada yang sangat tegas. Yu Chan tersenyum kecut. Tidak mungkin dia bisa meyakinkan seorang wanita yang hatinya benar-benar hilang, karena dia sudah membuktikan segalanya dengan hidupnya. Permaisuri telah mengambil keputusan, dan aku akan mengikuti. Yu Chan berkata, meskipun dia sangat agresif dan ceroboh saat menghadapi Xiaoyan, namun saat menghadapi permaisuri, Yu Chan masih sangat sopan. Semua orang mengangguk satu demi satu. Tidak satu pun dari mereka memiliki jejak ketakutan di mata mereka, dan mereka semua berdiri di belakang permaisuri dengan mata tegas. Di tengah udara, Xiaoyan menghabiskan semua gerakannya, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan pedang Xiangyang. Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan cahaya pedang emas hanya berjarak 10 kaki darinya. Jika cahaya pedang benar-benar mendarat di tubuhnya, bahkan avatar dewa asli akan dibunuh oleh cahaya pedang itu. Namun, meski begitu, Xiaoyan tetap tidak menghindar karena dia berjanji akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menangkapnya. Meski tubuhnya akan terluka parah, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Cahaya pedang emas berangsur-angsur membesar di pupil Xiaoyan, dan semua orang berkeringat dingin untuk Xiaoyan. Haruskah permaisuri menghentikan Qian Xiangyang?
Bahkan jika itu adalah langkah kedua dari keabadian kaisar, mungkin sulit untuk menangkap pedangnya, bahkan jika dia tidak mati. Jika dia benar-benar terpotong oleh pedang itu, dia pasti akan terluka parah. Tidak perlu aku membawanya ke sini sekarang, karena dia harus menghadapi orang yang lebih kuat. Inilah harga yang harus dia lalui untuk menjadi lebih kuat. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya masih percaya Xiaoyan bisa memblokirnya lagi. Ada kepercayaan yang tak tertandingi pada Xiaoyan di matanya. Tidak tahu berapa banyak keabadian kaisar yang telah musnah oleh keterampilan ini. Menilai dari penampilannya, Xiaoyan seharusnya berada di akhir kekuatannya, dan kekuatannya masih terlalu lemah. Aku takut itu akan berakhir dengan luka serius. Semua orang menggelengkan kepala mereka, sementara Kong Meng tampak bersemangat. Dia sepertinya berharap Xiaoyan akan dipukuli oleh Jian Xiangyang. Dia mengingat setiap detail siksaan Xiaoyan, dan dia tidak bersimpati kepada Xiaoyan. Jian Xiangyang, jangan tunjukkan belas kasihan, potong dia. Kong Meng membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi suaranya sangat rendah. Lagi pula, permaisuri ada di sampingnya, dan dia tahu bahwa ini adalah kekasih permaisuri, dan dia tidak akan mencari kematiannya sendiri. Cahaya pedang emas meraung ke arahnya. Xiaoyan sudah siap untuk secara paksa menerima pedang ketiganya dengan tubuhnya. Meskipun dia menghabiskan keterampilan dan kekuatan bertarungnya, dia tidak bisa menghentikan cahaya pedang emas itu. Tetapi dia masih berhasil membuat cahaya pedang emas itu melemah setengahnya. Xiaoyan memiliki kepercayaan yang cukup pada avatar dewa asli dan kekuatan fisiknya sendiri. Apakah anak ini akan menggunakan tubuhnya untuk pedang ini? Kamu bisa mengaku kalah, tidak perlu mencari kematian, kata Jian Xiangyang. Aku bisa menerimanya. Xiaoyan memandang Jian Xiangyang dengan ganas, matanya dipenuhi dengan tekad yang tak tertandingi dan berteriak keras. Tepat ketika Xiaoyan sudah mengedarkan energi terkuat di tubuhnya dan hendak memblokir pedang dengan tubuhnya, ada suara tabrakan yang memekakkan telinga meledak di samping telinga Xiaoyan, dan itu terdengar sampai ke telinga semua orang. Kemudian, sesosok cahaya mendatanginya. Seluruh cahaya pedang emas bergetar hebat, dan cahaya pedang putih muncul dari udara tipis bertabrakan dengannya secara tak terduga. Cahaya pedang putih menyala dengan ganas, dan setelah kejutan yang tiba-tiba, cahaya pedang emas Jian Xiangyang membuat dentuman keras dan dikalahkan oleh cahaya pedang putih. Ilmu pedang pria ini cukup bagus, tetapi dibandingkan dengan pria tua ini, itu masih lebih buruk. Pada saat yang sama, suara samar dan serak keluar perlahan. Xiaoyan juga tiba-tiba terkejut dan dia tidak bereaksi untuk sesaat. Setelah melihat lebih dekat, sesosok muncul di depannya dalam keadaan kesurupan, membawa kotak pedang dan memegang pedang panjang dengan tepi hijau, membelai janggutnya dan berkata dengan penuh minat. Dan sosok ini ternyata adalah pendekar pedang gila di dalam labu harta karun. Xiaoyan tidak pernah memanggilnya, dan pendekar pedang gila ini mengambil inisiatif untuk keluar dari labu bermata 9 dan memblokir pukulan untuk Xiaoyan. Saat pendekar pedang gila itu muncul, ekspresi acuh tak acuh Jian Xiangyang tiba-tiba berubah. Matanya sedikit menyipit dan dia melihat pendekar pedang gila yang memegang pedang panjang. Xiaoyan mendesis dingin dan ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Pendekar pedang gila juga ahli pedang. Jadi Xiaoyan juga sangat penasaran. Pedang siapa yang lebih kuat? Pendekar pedang gila atau Jian Xiangyang? Tapi kalimat selanjutnya dari pendekar pedang gila itu sepertinya menjelaskan masalah ini. Jika kamu bisa menangkap ketiga pedangku, aku akan mengajarimu cara pedang. Bagaimana? Pendekar pedang gila itu tersenyum sedikit dan memandang Jian Xiangyang. Niat pedang yang kuat menyelimuti pendekar pedang gila itu. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui arti pedang, dia bisa mengetahui kekuatan kedua belah pihak. Jian Xiangyang tampak serius dan segera menangkupkan tinjunya ke pendekar pedang gila itu.
pedang yang sangat kuat. Jadi aku akan berterima kasih kepada senior karena telah mengajariku. Jian Xiangyang mengolah jiwa surgawi dan kekuatan pedang. Seluruh situasi pertempuran segera berubah drastis lagi. Xiaoyan tersenyum kecut. Pertempuran semacam ini sepertinya bukan lagi milik semut seperti dia. Menonton pertempuran antara dua pria kuat juga harus mendapat banyak manfaat. Tapi Xiaoyan juga mengerti bahwa jika pendekar pedang gila itu tidak memblokir pedang tadi, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menderita luka yang sangat serius. Alasan mengapa pendekar pedang gila itu bergerak mungkin karena dia merasa bahwa Xiaoyan tidak bisa menangkapnya sama sekali. Faktanya, pada saat cahaya pedang mendekat, Xiaoyan benar-benar merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Jika pendekar pedang gila itu tidak muncul, dia akan terluka parah. Xiaoyan juga sangat terkejut. Dia pernah bertarung melawan Jian Xiangyang sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Jian Xiangyang begitu kuat, sehingga Xiaoyan tidak dapat menebak kekuatan sebenarnya dari Jian Xiangyang. Di udara, pendekar pedang gila itu perlahan mengangkat tangannya, menutupi matanya dengan kain putih, menghadap permaisuri dan mengarahkan pedang panjang di tangannya ke arah mereka. Jiwa pedang surgawi, teknik pedangmu tidak layak untuk kata jiwa. Jika kamu dapat mengambil 3 pedangku, aku dapat menunjukkan kepadamu apa itu jiwa pedang yang sebenarnya. Pendekar pedang gila itu berkata perlahan, kata-katanya mendominasi, tetapi tampaknya arahnya sedikit lebih buruk. Senior, arahnya salah, kata Xiaoyan buru-buru dengan suara rendah. Oh, maafkan aku karena buta. Pendekar pedang gila itu menggaruk kepalanya dan tertawa 2 kali, lalu berbalik dan mengarahkan pedangnya ke Jian Xiangyang. Ini benar-benar buta, gumam Xiaoyan dengan senyum masam. Pendekar pedang gila itu mengguncang pedang panjang di tangannya dan gerombolan pedang putih melonjak dari seluruh langit kekosongan dan seketika terbelah menjadi 2 bagian seperti danau. Jian Xiangyang juga terkejut dan pedang panjang di belakangnya tiba-tiba terhunus setelah suara yang tajam, dan kemudian sosoknya mengikuti pedang panjang itu dan menyapu, meraih pedang tajam yang terhunus dan kemudian tiba-tiba menebas. Cahaya pedang emas juga memiliki aura yang kuat dan bergegas keluar dengan desis. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？ 若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会连累他家族。现身失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们2人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。